Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi dengan JJ Zahra. Pada kesempatan kali ini saya bisa main ke kebun anggur lagi di sela-sela kesibukan kerja, karena kebun anggur ini bisa dibilang sebagai salah satu hobi ya, sampingan. Di sini saya ingin mengecek perkembangan kebun anggur ya, hasil dari pemangkasan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian waktu itu sempat ada keluar beberapa bunga dan kita ingin lihat apakah bunganya itu bunga PHP atau bunga yang menjadi calon buah yang bagus. Sebelum saya nanti lihat yang hasil pemangkasan, nah ini kita lihat kembali perkembangan anggur itu biasanya cepat sekali. Saya masih ingat pada saat saya kunjungan terakhir nih sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu itu, saya pangkas di pertengahan ini. Ya. Ini waktu itu saya bilang daunnya cukup lebar, ya, cukup besar, nah seperti ini. Nah itu waktu itu dipangkas di sini, dan sekarang dia sudah panjang sampai ke bawah sini. Jadi cepat sekali. Itu satu. Kemudian yang kedua, kadang kalau kita lakukan pemangkasan, kalau memang dia belum waktunya untuk dia dilakukan pembuahan, itu bisa jadi hasilnya memang tidak keluar calon bunga atau calon buah. Sebagai contoh di sini, ini waktu itu dipangkas memang bukan karena ingin dibuahkan, tapi karena untuk menghentikan pertumbuhan supaya cabangnya itu lebih membesar, ditambah lagi juga supaya dia berkayu. Nah di sini nih cabang ini kan dia mulai membesar, tapi dia masih hijau, batangnya belum berkayu. Jadi pada saat dipangkas di sini dia keluar lagi tunas, tapi tunasnya tunas untuk pertumbuhan. Apalagi ini jenisnya juga Saint Muscat ya. Memang dia jenis yang lebih lama secara rata-rata untuk pembuahannya. Nah, ini saya ambil contoh, saya biarkan tunas-tunas air yang ada ini saya biarkan supaya dia memang buat produksi makanan, supaya dia pertumbuhannya bisa lebih bagus. Kalaupun dia sudah dipangkas tidak jadi buah, itu dibiarkan dulu, tidak apa-apa. Atau misalkan nanti dipangkas lagi supaya perkembangannya terhenti, fokus dia pada pembesaran batang dan dia berkayu. Nanti kalau dia sudah berkayu, itu bisa dilakukan pemangkasan. Nah ini contoh lainnya di bagian depan. Ini juga batangnya sudah besar. Biasanya kalau kita suka bilang ukuran yang sebesar pensil. Kalau sudah dia ukuran sebesar pensil, kita bisa langsung lakukan pemangkasan, apalagi kalau dia batangnya sudah berkayu. Saya ambil contoh di sini. Di sini sempat dilakukan pemangkasan. Ya. Nah ini masih keluar tunas-tunas air. Bahkan tunas airnya ada yang memanjang. Ini juga keluar tunas air. Kemudian di bagian ini dilakukan pemangkasan. Ya, ini masih keluar tunas air, tapi dia di bagian bawah ini ada yang keluar bud. Kadang kalau habis pemangkasan kita berpikir kok nggak langsung keluar bunga ya. Ditunggu-tunggu bunganya nggak ada, akhirnya dipangkas lagi. Padahal salah satu sifat yang mesti dimiliki kalau kita berkebun ya mesti sabar. Satu, bisa saja memang betulan tidak berbunga karena belum waktunya atau memang belum menghasilkan, kurang nutrisi, kurang yang lainnya, atau bisa juga memang dia butuh waktu, bukan di daun pertama atau kedua, tapi dia di daun-daun berikutnya. Saya ambil contoh di sini, ya. Nah ternyata dia keluar bunga di sini. Ini ada bunga dia, dan bunganya juga bukan bunga PHP, ini cukup besar dia, seperti ini. Ya. Ini harusnya bisa lebih besar lagi kalau dia keluarnya langsung di tunas bud yang paling atas. Jadi tunas airnya dimatikan, dia tunas budnya keluar. Nah biasanya di salah satu yang utama itu dia akan keluar bunga. Ya, seperti ini. Jadi bisa saja jangan langsung memponis itu gagal, dia tidak keluar bunga hanya gara-gara dia tidak langsung keluar di daun pertama atau daun kedua. Ya. Kemudian di sini juga ada, cuma ini lebih kecil ya, bunganya. Ada beberapa juga. Ini biasanya kalau terbagi dia. Kalau dalam tunas budnya itu ada beberapa dan dia tunas airnya tidak dipangkas, dia biasanya
kualitas bunga atau buahnya itu tidak terlalu maksimal. Makanya biasanya tiap kali pemangkasan itu diatur supaya pada saat dipangkas tunas airnya itu dimatikan supaya fokusnya nanti dia pada keluarnya bud yang menghasilkan bunga atau buah. Kita lanjut ke berikutnya. Kita lihat perkembangannya. Nah, kadang yang kemarin saya rasakan ya, pada saat saya melakukan pemangkasan, secara tujuan mungkin hasilnya tujuannya bagus, yaitu ingin menghasilkan bunga atau buah. Tapi akibatnya saya ngerasa panas, karena kan kalau dia dipangkas, itu kan otomatis ada beberapa daun yang dimatikan atau dihilangkan. Nah itu jadi panas dia. Jadi di satu sisi kita memang trade off ya, istilahnya kamu mesti pilih, pinginnya itu naungan yang bagus, hasilnya itu adem, atau buah. Ya orang memang pinginnya dapat dua-duanya, ademnya dapat, buahnya juga dapat. Hanya saja kadang kita ya nggak bisa milih, kita harus pilih salah satu. Nah ini kita bisa lihat, ini sudah rimbun lagi, jadi dibiarkan. Memang waktu kemarin pemangkasan kita tahu usia tanaman anggur di JJ Jahra ini usianya memang belum sampai usia yang siap untuk dibuahkan. Jadi usianya baru sekitar 3-4 bulan. Jadi kalaupun dipangkas, tujuan utama memang bukan untuk pembuahan. Mengapa ada yang akhirnya keluar bunga atau buah? Itu kita perhatikan memang itu cabang-cabang tersier utama atau cabang ketiga yang pertumbuhannya dia lebih cepat dibandingkan yang lain. Biasanya itu yang keluar bunga. Tapi cabang-cabang yang lain biasanya masih fase pembesaran. Ya. Kita lihat lagi di sini. Nah di sini sudah lebih terlihat bunganya. Ya. Ini yang saya maksud tadi. Di antara cabang-cabang yang ada, cabang tersier atau cabang ketiga ini yang satu ini paling besar dia dan sudah berkayu. Karena dia pertama kali muncul, ya istilahnya anak pertama, dia dapat perhatian sepenuhnya lah istilahnya, ya cabang utama. Nah di sini dia keluar bunga, ya di sini, ya, ini keluar bunga, baru awalan waktu itu belum ada dia. Ini karena dia keluarnya dari bud, kemudian dia keluar bunga, ya. Kemudian di sini juga keluar bunga. Nah ini malah lebih besar dia. Ini yang dimaksud dengan bunga yang bagus, ya. Bunga yang bagus karena bunganya tuh dia langsung keluar dari bud, kemudian tangkainya juga cukup besar. Ya, itu cara mudah membedakan mana sih bunga PHP, mana sih bunga yang bagus. Ya sebenarnya kalaupun kita orang awam, seperti saya misalkan orang awam, kita bisa lihat tidak mungkin bunga yang bagus atau calon buah yang bagus tuh datang dari sulur yang kecil atau dari tangkai yang kecil. Ya dia tidak sanggup produksinya. Makanya seperti ini nih dia bunga yang bagus karena memang tangkai buahnya atau tangkai bunganya ini cukup besar. Dan ini ada dua nih dalam satu cabang, dia ada dua. Di sini ada dua dalam satu cabang. Kemudian di sini dia ini masih di cabang yang tersier yang sama. Jadi ada satu tadi di sini. Di sini ada satu cabang bud atau tunas bud lagi. Hasilnya dua dompol istilahnya. Ya. Kemudian ada lagi satu cabang di sini, dia hasil keluar bunga juga di sini. Kemudian ada juga di sini, di atasnya. Nah seperti ini. Jadi masing-masing tunas bud yang ada itu menghasilkan sekitar 2 dompol. Berarti dalam satu cabang ini aja sudah kita dapatkan 5 dompol. Kemudian di atasnya lagi ini ada 2 lagi dia. Ada 2 dompol lagi. Seperti ini. Jadi totalnya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dalam satu cabang tersier yang kita dapatkan ini bisa sampai ada 7 dompol. Apakah nanti hasilnya jadi bunga yang bagus semua, jadi calon buah yang bagus, sampai akhirnya misalkan jadi buah yang bisa dinikmati, ya kita belum tahu. Di situ yang disebut sisi menyenangkan dari hobi yang kita lakukan. Kenapa? Kalaupun kita gagal, ada pembelajaran yang kita dapatkan. Ya ini bukan ngeles, tapi kalau misalkan kita selalu berpikir, waduh, nyesel dong, udah kita siapkan capek-capek, ternyata hasilnya malah bunganya rontok. Ya kita cari tahu. Jadi ilmu baru. Oh harusnya jangan dikasih pupuk yang terlalu dadakan pada saat bunganya masih mau
mekar, berarti jangan dilakukan dulu. Atau misalkan harusnya dikasih atap, ini saya masih belum dikasih atap nih, belum dikasih atap plastik. Karena waktu itu buat penghematan biaya, fokus saya di tanaman dulu. Untuk yang atap plastik saya pikir masih bisa diakali, karena yang akan saya tutup atap plastik hanya yang di bagian tanaman saja. Jadi yang di bagian kiri kanan yang ada tanah, itu saya tetap dibuka supaya kalaupun ada air hujannya bisa masuk, dia tidak terhambat di atas. Ya. Ini dari satu cabang tersier bisa menghasilkan sekitar 7 dompol. Kita bisa lihat kalau satu tanaman bisa sampai ada 9 atau 11 cabang tersier atau cabang ketiga untuk pembuahan, kita bisa hitung jumlah dompolan buah yang bisa dibawa. Ini kalau kita lihat tanamnya langsung di tanah, jadi jumlah cabang-cabangnya lebih banyak dibandingkan kalau kita tanam di pot. Kalau di pot saja beberapa teman itu luar biasa, dompolan buahnya banyak sekali, apalagi kalau misalnya di tanah harusnya dengan nutrisi yang ada, ya, dengan jumlah gizi dari tanaman yang ada yang diserap dari tanah harusnya bisa lebih besar lagi. Ini di beberapa cabang, kemudian di cabang-cabang lain ini baru dipangkas seperti ini baru dipangkas. Ya. Apakah dia menghasilkan buah? Sebenarnya kita bisa duga pada saat dia seperti ini, kalau kita nanti sudah beberapa lama kita menanam anggur, kita bisa membedakan, bahkan baru tunas keluar saja kita bisa lihat dia akan bawa calon bunga. Ya. Tapi kita tidak mau mendahului, ya biarkan saja, toh kita juga tunggu, nggak repot-repot amat, kita nggak ada masalah seperti ini. Nah biasanya yang tunas di bawahnya ini dimatikan, kita pilih salah satu saja. Ya. Ini tidak langsung saya matikan, nanti buat sampel buat yang berikutnya. Ya. Kemudian cabang-cabang yang lain juga ada. Ini waktu itu yang sempat dipangkas, dia tidak menghasilkan bunga karena memang cabangnya masih kecil. Jadi dibiarkan. Tapi yang cabang-cabang lain yang cukup besar, dia ada kemungkinan akan bawa bunga lagi. Nanti kita akan lihat, dia akan banyak muncul bunga-bunga. Sama seperti ini yang sebelum-sebelumnya dipangkas, ini baru pada keluar tunas-tunas. Ya. Nanti kemungkinan dia bisa bawa buah atau calon bunga yang baru jika memang secara tunas batnya itu sudah cukup memadai. Masih sama seperti sebelumnya ya, kadang kalau saya menanam sesuatu saya tidak expect, ya, tidak mengharapkan sebelum waktunya itu sudah bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Apalagi ini sifatnya hobi, saya tujuan utama itu bukan untuk menanam skala kebun untuk dijual seperti perkebunan layaknya misalkan di swalayan, ya meskipun tidak menutup kemungkinan kalau memang hasilnya bagus seperti ke sana. Tapi tujuan utama itu sebagai hobi. Saya ingin mengisi waktu menanam suatu tanaman yang saya senangi, salah satunya ketemu yang tanaman anggur. Saya belajar dari YouTube, saya belajar dari komunitas, saya tanya teman-teman, saya baca-baca literatur. Saya sampai join ke beberapa komunitas di Facebook maupun komunitas-komunitas lokal untuk belajar tentang anggur. Mulai dari cara tanam, cara merawat, pemangkasan, sampai misalkan merawat hasil. Jadi otomatis waktu yang kita lalui, ya, tiap harinya itu tidak membosankan. Makanya bagi yang mungkin anggaplah bapak-bapak yang sudah memasuki masa pensiun, kemudian ada space lahan yang bisa digunakan, ya salah satu hobi bertanam, salah satunya anggur ini bisa jadi salah satu hobi yang bisa jadi pilihan. Selain kita senang memangkas daun-daunnya, relief stres, ya, jadi menghilangkan stres, apalagi kalau dia hasil pemangkasan itu bisa menghasilkan buah. Ya. Bisa juga tidak menutup kemungkinan nambah stres kalau hasil tanamannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi balik lagi ke tadi yang di awal saya bilang bahwa kalaupun kita ada kegagalan, kita sudah memangkas tidak menghasilkan bunga atau buah, kita sudah pangkas menghasilkan bunga ternyata tidak jadi buah, sudah jadi buah ternyata rontok, ya kita kan bisa belajar dari situ. Jadi ilmu itu yang tadinya kita mesti anggaplah level 1 bisa meningkat jadi level 2, level 3 dan seterusnya. Bisa manfaat. Di sisi lain kalau kita punya pengetahuan yang bisa di-share, ya,
kita udah punya pengalaman nih, jangan lakukan itu, nanti hasilnya nggak bagus. Kita bisa share, itu kan juga bisa manfaat buat orang lain supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang kita alami. Nah ini sama nih yang saya waktu itu saya bilang gersang, itu salah satu contoh seperti di sini. Ini kan karena dipangkas di ujung-ujung seperti ini otomatis daun-daunnya hilang dia. Ya jadi dia cukup panas dibandingkan dengan yang di sini. Ya, tapi karena anggur itu perkembangannya cepat, saya tidak terlalu khawatir. Nanti kita tinggal tunggu hasil pemangkasannya ini kualitasnya bagus atau tidak, bisa menghasilkan calon bunga atau tidak. Ini di bagian sini, kita lihat lagi di bagian yang lain. Ya. Nah ini ada satu yang menarik. Ini adalah tanaman anggur yang pertama kali saya tanam dari pot. Ini waktu dipindahkan, potnya juga sudah cukup besar. Ya. Ini waktu saya tanam, karena dia terbatas, saya banyak bibit, jadi saya tanam itu saya batasi ke sana mungkin sekitar 1 sampai 1,5 meter, ke sini juga 1 sampai 1,5 meter. Nah, itu sayang dia. Jadi dia di ujung cabang yang utama ini kan posisinya sebenarnya buat sekunder yang saya jadikan tersier itu. Itu sayang kalau dia dipangkas. Ya harusnya memang tidak sayang-sayang. Akibatnya waktu itu saya biarkan dulu, dia akhirnya batangnya jadi batang yang sangat besar nih di sini. Sampai jauh, sampai akhirnya bercabang-cabang ke tempat yang lain gitu. Baru setelah itu saya hentikan, kemudian tumbuh tersier yang lain atau cabang ketiga yang lainnya ya. Nah setelah dia sampai di ujung di sini, ini akhirnya saya pangkas ya. Saya pengen tes, katanya dibilang kalau cabang sekunder yang dijadikan tersier yang dibelokkan bisa jadi tidak menghasilkan buah. Ya sekarang aja saya uji coba. Jadi saya pangkas, sekaligus dia menghentikan pertumbuhan supaya tersier yang lainnya lebih besar. Kemudian ternyata saya lihat, dan dia ternyata menghasilkan buah. Karena posisi dia mungkin bukan lagi sekunder, tapi sudah jadi tersier. Nah ini calon bunga, dia ada dua dompol seperti ini. Nah di sini, ini memang tunas bud yang memanjang, dia jadi tunas yang lain, tapi dia membawa bunga. Sama seperti yang tadi di sana. Ya. Kemudian di sini juga ada lagi, tapi ini dari cabang yang satunya. Ya, jadi secara prinsip sama. Kadang kalau ada yang tanya secara ilmu itu betul nggak sih? Kalau kita lakukan ini bisa jadi buah, kalau kita lakukan ini nggak jadi buah atau apa? Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, ya. Kita bisa dengar pengalaman orang lain, tapi akan sangat valid kalau kita uji coba langsung. Misalkan saya udah lihat seperti ini, saya pangkas, ini bakal menghasilkan bunga atau tidak. Ya kita lakukan saja, nanti hasilnya seperti apa. Ya, meskipun memang buat menghindari kerugian, kita kalau misalkan sesuatu yang sudah jadi pengetahuan umum bahwa misalkan kalau anggur dia belum cukup, batangnya belum cukup besar, kalau dia dipangkas dia tidak menghasilkan bunga, dan kita pengen coba, saya pengen tahu nih, saya uji coba aja, itu juga jangan dilakukan. Karena kenapa ya, nanti malah merugikan. Memang kita udah belum waktunya, udah jelas-jelas belum waktunya. Sama seperti ayam, harusnya usia 7 bulan dia baru mulai bertelur, dan kita minta dia 3 bulan udah bertelur. Ya mungkin butuh sesuatu yang luar biasa sampai dia bisa seperti itu. Tapi kalau yang konteks saya tadi, pembuktian langsung kita lakukan itu kalau yang sifatnya memang masih tentatif ya, masih mungkin bisa iya bisa enggak ya, seperti ini. Misalkan ini dia batangnya sudah cukup besar, kalau misalkan saya pangkas kemudian saya pisahkan seperti ini, mungkin enggak dia keluar bunga? Ya mungkin tidak, kita sekalian buktikan, kita pangkas lakukan. Itu salah satu keuntungan kalau kita punya tanaman anggur yang cukup banyak. Ya. Kalau hanya satu kita repot, hanya satu kita uji coba, satu itu gagal kita jadi macet. Tapi kalau ini banyak, kita jadi bisa punya banyak pilihan. Nah ini ada beberapa yang waktu itu sempat dilihat juga. Ini ada yang disebut yang bunga-bunga PHP. Ini bunga-bunga PHP seperti ini. Jadi dia datangnya kecil, ya. Memang berbuah dan saya biarkan saja karena buat hiburan, karena yang lainnya belum ada waktu itu. Ini saya biarkan seperti ini. Ya. Ini kalau nanti buah, kita bisa lihat nanti hasilnya kecil. Karena dia bukan
buah dari yang utama. Ya kita bisa lihat perbedaan. Kadang orang nanya, yang ini saya PHP bukan. Paling gampang ya PHP atau bukan, lihat dari dompolannya, dari tangkainya. Kalau misalkan dia terlalu kecil ya udah jelas pasti itu bukan bunga yang bisa kita harapkan. Ini saya ambil contoh, kita anggaplah awam ya. Kita lihat nih, misalkan yang ini, bunga yang ini, satu ya. Atau misalkan yang ini kelihatannya dia cukup besar tapi tidak terlalu besar, apalagi ini misalkan ya. Kita bandingkan dengan yang ini, ya, bunga yang ini. Ya. Ini kan bunga yang ini kelihatannya tangkainya aja lebih besar, kemudian juga bunganya tuh banyak. Itu dari situ aja kita udah bisa membedakan mana yang PHP atau bukan. Kalau dalam konteks seperti ini bukan PHP, yang ini misalkan nih, nah yang ini PHP. Ya. Apakah PHP tidak bagus untuk dipelihara? Kalau kita punya banyak bunga yang bagus, ya tidak usah dipelihara. Tapi kalau kita pengen tahu, udah nggak apa-apa deh, daripada nggak sama sekali, PHP pun tidak apa-apa. Ya itu silakan dipelihara. Kan namanya juga ya tanaman-tanaman kita. Hanya saja biasanya sayang, kenapa sih orang memangkas bunga PHP atau membuang bunga PHP? Karena kalau kita sudah menanam anggur misalnya cukup lama dan kita udah tahu pilihan-pilihannya, daripada dipelihara dia makan nutrisi, dia ngambil nutrisi tapi hasilnya tidak maksimal, ya baik dihilangkan saja. Jangankan di anggur yang sifatnya bunga PHP yang memang hasilnya sudah bisa ditebak, itu nggak bagus. Kalau di tanaman lain tuh malah ada pemisahan ya, ada pemilihan. Jadi istilahnya duren gitu misalkan, atau misalkan pepaya yang ukurannya nggak bagus, yang kira-kira kecil, yang nggak bisa berkembang atau yang tergencet ya, terhimpit sama yang lain, itu dihilangkan, dibuang. Ya istilahnya penjarangan buah lah, supaya buah yang dihasilkan tuh maksimal, semua nutrisinya, semua nilai makanannya itu bisa langsung masuk ke buah yang kita harapkan. Sama lah seperti itu di anggur maupun di tanaman-tanaman buah yang lain. Ya, itu mungkin kita bisa sambil jalan ke sini lagi dicek. Ini tiap kali kita datang ya, hasilnya memang dia lebih rimbun. Yang tadinya masih, saya sebutnya masih ompong-ompong, dia sudah mulai terisi. Nah itu yang sisi lain dari menyenangkannya hobi berkebun, karena ada sesuatu yang kita bisa tunggu. Nanti minggu depan sudah jadi seperti apa, minggu berikutnya sudah jadi seperti apa. Nah ini contoh yang karena dia ditanamnya belakangan, otomatis dia tanamannya masih kecil-kecil cabangnya. Ya. Tapi bisa dilihat nih, tanamannya daunnya hijau, subur, seperti ini. Ini apa saja sih yang digunakan ya? Kita pupuk, saya baca-baca dari internet, kemudian juga saya baca-baca ke tulisan teman-teman atau di Google, ada artikel-artikel tentang pemupukan, ada pemupukan dasar apa saja, kemudian kalau misalkan nanti sudah cukup dewasa dia apa saja, ada sebutnya pupuk vegetatif, ada pupuk generatif. Nah itu kadang kalau kita pertama kali ada istilah namanya overwhelm ya, istilahnya bingung. Wah saya mah nggak ngerti apa-apa, saya nggak tahu tuh apaan pupuk vegetatif, pupuk generatif, kemudian pupuk dasar, pupuk pertumbuhan, pupuk pembuahan, kayaknya repot amat ya. Lebih baik saya cari yang tanaman yang nggak terlalu repot, jangan yang anggur. Kita ketemu tanaman apapun ya, kalau kita niatnya pengen kualitas bagus, pasti kita ketemu perawatan yang sebaik mungkin. Ya. Saya selalu senang itu ngambil contoh, ada namanya teori bubur panas. Kalau kita makan bubur panas kan nggak mungkin kita satu mangkok kita makan langsung, pasti kita ngambil sedikit-sedikit. Sama seperti pembelajaran di tanaman anggur atau tanaman yang lain ya, kita belajar pupuk dasar ya, kita tinggal baca pupuk dasar apa, ambil beberapa sampel, beberapa contoh, ada di YouTube, oh penjelasan seperti ini, ada contoh lain seperti ini, kita kombinasi, kita uji coba. Nah itu tadi yang saya bilang, kalau kita punya tanaman, beberapa tanaman, saya bisa uji coba di tanaman ini saya gunakan kombinasi yang apa,
tanaman ini saya gunakan kombinasi apa. Nanti hasilnya perkembangannya dilihat bagus yang mana gitu. Itu salah satu contoh kita supaya makin lama waktunya makin keisi dengan baik dan ilmunya juga bisa bertambah. Ya. Nah ini bisa dilihat yang barisan ini karena memang dia cabangnya masih cabang pertumbuhan, itu saya biarkan dulu untuk pertumbuhan. Ini tidak ada yang dipangkas untuk pembuahan. Ya. Jadi saya biarkan dulu. Mungkin kalaupun ada ya paling hanya 1-2, itu pun tidak banyak karena memang fokus untuk yang di sini nih untuk cabang-cabang masih pertumbuhan, fase pertumbuhannya. Jadi dia ngebanyakin daunnya supaya bagus, supaya segar, kemudian juga tumbuhnya bagus, batangnya juga bisa membesar, bisa cepat berkayu, nanti dia rimbun. Kalau sudah seperti itu, sudah usianya sudah memadai, sudah mencukupi, baru kemudian dilakukan proses tahap berikutnya. Dalam hal ini pemangkasan untuk pembuahan. Nah, kalau seperti ini misalkan ini kok lebih kecil dibandingkan yang lain, itu kita bisa belajar lagi. Oh apa nih yang beda di sini dengan yang di sana? Saya di sini sampai pelihara kelinci karena saya baca urin kelinci itu maupun urin kambing dia bisa bagus buat menyuburkan tanah. Jadi saya sampai pelihara kelinci selain memang karena anak saya Vivian itu senang kelinci, saya juga ingin manfaatkan kotoran dan urinnya, ya air pipisnya kelinci itu untuk pemupukan alami. Jadi saya bisa gunakan itu sekaligus kombinasi antara tanaman dengan ternak yang juga sama-sama buat dijadikan sebagai hobi. Seperti itu. Saya mohon maaf kalau dalam video ini kadang mungkin udah jadi seperti motivator, ngomongnya tentang anggur tapi malah ngomongin macam-macam. Tapi ya karena memang video ini diambil apa adanya, ya, jadi saya sampaikan segala sesuatu itu berdasarkan pengalaman yang saya alami. Saya sampai mengupdate, itu kalau dilihat di YouTube maupun dilihat di beberapa foto, itu saya sampai mengupdate mulai dari saat lahan kebun anggur ini baru dibuka, masih semak belukar, kemudian kita babat, kita bersihkan lahannya, kita lakukan kotak-kotaknya, kita tanam pertama, suasana masih gersang. Mungkin kalau kita lihat foto-foto di awal, ya tidak menyangka, oh ternyata nanti bisa juga ya diubah jadi misalkan kelihatannya lebih nyaman lah buat dilihat. Saya tidak katakan itu bagus karena relatif kalau dibilang bagus, lebih nyaman untuk dilihat dan lebih bermanfaat daripada ini cuma jadi semak belukar. Lebih baik dimanfaatkan tanaman seperti ini, bisa menghasilkan suasana sejuk, suasana tenang, buat dipakai buat kerja juga bisa di luar kantor, plus bisa menghasilkan buah juga. Ya. Ini sebagai contoh. Jadi kadang kalau saya cerita soal filosofinya atau apa, bukan maksud menggurui, tapi lebih kepada mungkin ya kita selama ini nggak kepikiran ke situ. Ya, sama seperti saya dulu, oh kok ada ya bisa seperti itu ya. Oh iya ya, kenapa saya selama ini terlena menjalani hidup membosankan begitu saja. Oh ternyata bisa lah, kita bisa pilih untuk menentukan apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan, tapi dalam pengertian yang positif. Seperti itu. Oke, untuk yang update video kali ini, semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang menonton. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Salam Jejak Jahra.